dalam rangka meningkatkan syiar dakwah digital. Mohon dukungan Jawahir TV Pontianak. Mudah-mudahan channel ini, siaran ini lebih bermanfaat bagi saya khususnya dan seluruh jamaah ikhwan dan akhwat dan seluruh majlis taklim. Mudah-mudahan bertambah keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, membawa kita kebaikan dunia dan akhirat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memasuki sifat yang ke-9 yang wajib kita ketahui dan wajib kita imani, yakni ilmun. Ya, ilmun adalah artinya mengetahui. Ya. Apa kaidah definisi daripada sifat ilmu ini? Nah, sini dikatakan bahwasanya ya, huwa sifatun qadimatun atau azaliyatun. Dia adalah sifat yang qadim, ya, ditambah lagi ataupun azali, qaimatun bidzatihi ta'ala, ya, yang mana sifat ini ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi segala sifat Allah ada pada zatnya. Nah, kemudian ya, yankashifu bihal ma'lumat, maka inkisyaflah, terbukalah semua yang diketahui. Mana maklumat? Yang mana maklumat? Segala makhluk ini dari awal sampai akhir adalah sesuatu yang diketahui oleh Allah, maka disebut dengan maklumat. Tidak ada maklumat atau makhluk ini yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Pengetahuan ini sifatnya azali. Apa itu azali? Pengetahuan Allah tentang makhluk sudah ada sebelum Allah menciptakan makhluk. Nah, berarti semua yang terjadi ini sudah terinci dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, maklumat siapa? Termasuklah kita nih. Kita maklumatnya diketahui oleh Allah. Nah, malam ini yang hadir di Masjid Nurul Hidayah, berapa jumlahnya, berapa laki-laki, berapa perempuan, sudah diketahui oleh Allah sebelum Allah menciptakan langit dan bumi. Nah, paham tuh? Nah, itu dikatakan azali. Pengetahuan itu sudah ada sebelum Allah menciptakan makhluk, dan itu sudah terinci dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, ya, jangan lagi kita menganggap sekarang baru Allah mengetahui. Tidak. Sebelum Allah menciptakan kita ini telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Inkisyafan ala wajhi ihad. Inkisyaf di sini adalah dari segi meliputi. Tahu meliputi? Wa huwa bikulli syai'in muhit. Dia meliputi segala sesuatu. Ilmunya pun meliputi segala sesuatu. Dan sifatnya meliputi tadi min ghairi sabqi khafa. Tidak diawali oleh ketersembunyian. Beda dengan kita ini. Kalau kita ini, maaf, kita mengetahui sesuatu diawali oleh ketidaktahuan. Ilmu itu tersembunyi. Setelah itu baru kita mengetahui. Nah, itulah ilmu makhluk. Sedangkan ilmu Allah tidak begitu. Dia meliputi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang tak diketahui Allah. Pengetahuan itu tidak diawali oleh sesuatu yang tersembunyi dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Sudah tahu nih ya? Paham nih kaidah azali itu? Nah, jadi azali itu sebelum ada langit, sebelum ada bumi, berapa jumlah makhluk di muka bumi, berapa umat Nabi Adam, berapa umat Nabi Nuh, berapa umat Nabi Muhammad SAW. Udah berakhir belum umat Nabi Muhammad? Belum. Berapa jumlahnya, total semuanya telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa orang yang masuk surga, berapa orang yang masuk neraka pun sudah diketahui oleh Allah. Ingat ya, ini pengetahuan. Ya, pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pula menganggap ini adalah maha beribadah. Nah, justru amal ibadah kita ini
sesuai dengan apa yang dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ya. Jadi inkisyaf, terbukalah semua yang azali dari alam azali ini terhadap segala sesuatu. Nah, sesuatu sudah terinci semuanya dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Lawannya jahlun. Nah, mustahil Allah jahil. Apa itu jahil? Hah? Nyebut ini agak kasar sedikit. Ya, tak apa-apa lah ya. Agak vulgar sedikit ya. Jahlun artinya bodoh. Situ ada garis miring, bebal. Kenapa saya tambah bebal? Ini Arab Melayu kita ini. Arab Melayu ini, ya, asalnya bahasa Arab, terjemahkan kepada Arab Melayu. Arab Melayu diterjemahkan bahasa Indonesia. Makanya saya tetap tampilkan kalimat bebal. Biar paham, ini kitab Arab Melayu asalnya. Sama lah tuh, bebal dengan bodoh. Sifat jahil, sifat bodoh tidak ada pada Allah. Ini ada pada siapa nih? Pada kita ini. Nah, makanya kita ini asalnya jahil. Ya, siapa yang mengaku alim, dialah orang yang jahil. Siapa yang mengaku dirinya jahil, maka dialah orang alim. Karena sifat ilmu ini bukan sifat kita ini, itu sifat Allah. Kenapa kita berilmu? Karena Dia yang memberi, Allah yang kasih, sehingga kita mengetahui. Kalau Allah tidak beri, kita tetap kembali asal, yaitu jahil, tak mengerti. Tetapi jahil yang paling dahsyat tatkala orang tak mengenal Allah dan tak mengenal agama dan tak kenal Nabi Muhammad SAW. Itulah jahil tingkat tinggi. Saya sampaikan kemarin mengenai Abu Jahal. Abu Jahal itu disebut Abul Hakam, bapak yang menentukan hukum. Orang Arab suku-suku itu ketemu ada masalah, tetap yang memutuskan terakhir Abul Hakam, Abu Jahal. Berubah namanya dari Abul Hakam jadi Abu Jahal. Apa sebab? Dia menolak Allah dan menolak Rasulullah SAW. Ya, jadi hati-hati, gelar itu berbahaya. Hilang nama aslinya. Nama Abu Jahal aslinya Amr bin Hisham Al-Makhzumi, nama asli dia. Ya, tapi gelar dia waktu zaman jahiliyah Abul Hakam, penentu hukum, pemutus hukum. Tapi begitu menolak Allah dan Rasulnya, berubah langsung namanya Abu Jahal. Sekarang ada tidak Abu Jahal? Mana ada? Satu ya Abu Jahal. Cuma sifatnya. Nah, sifatnya itu kadang-kadang ada yang mengambil. Siapa tak kenal Allah, tak kenal Nabi Muhammad, tak kenal ibadah, hati-hati. Itulah tuh sifatnya diambil. Ya, mudah-mudahan Allah jauhkan kita, jauhkan ahli keluarga kita daripada sifat kejahilan terhadap Allah, jahil terhadap agama Islam, jahil terhadap Nabi kita Muhammad SAW. Ya, ya. Jadi mustahil bagi Allah sifat jahil ini. Dan termasuk mustahil di sifat jahil adalah masalah syak. Tidak ada keraguan bagi Allah. Kalau kita ragu, kalau kita belum pasti mendapatkan ilmu, belum mantap, di situ timbul keraguan. Bagi Allah tidak ada keraguan. Ilmu Allah satu kepastian. Makanya ilmu kita beda dengan Allah. Kita membuat dia ulang. Belajar tauhid ini diulang-ulang, baru dia mantap. Kalau sekali belum mantap, masih ragu. 2 kali mulai mantap. 3 kali yakin. Itu ilmu tauhid begitu. Maka nanti ada pembahasan terakhir. Ini ilmu sunnahnya diulang-ulang. Ya, dulu kami belajar, kata guru dia bilang, ini kau ulang-ulang. Ada seorang ustaz di seberang itu namanya Abdullah Ismail.
Beliau diberi izin mengajar oleh gurunya sesudah mengulang 8 kali kitab Miftahul Jannah. 8 kali khatam baru bisa ngajar. Nah, diulang-ulang mantap deh. Itulah ilmu kita ini. Bagi Allah tidak ada pengulangan ilmu Allah, tidak ada keraguan bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala, tidak ada zan pun tidak ada. Padahal zan itu bisa benar, bisa salah. Bagi ilmu Allah tidak ada zan. Apalagi waham. Waham lebih jauh lagi. Waham ini sangkaan yang sangat keliru. Boleh saya perumpamaan gini. Ini waham. Tahu fata morgana? Orang berjalan di padang pasir, terik sinar matahari dari kejauhan, dia melihat pasir itu seolah-olah ada air, padahal bukan. Itulah namanya waham. Atau orang yang membawa perahu lewat di sebuah sungai kecil, di pinggir perahu itu ada pohon besar tinggi sekali, bayang-bayangnya menutup sungai. Yang membawa perahu berhenti, tidak jadi menerobos sungai. Apa sebab? Dia menyangka ada batang pohon yang melintang, padahal cuman bayang-bayang saja. Itulah waham. Ya, waham jauh daripada kebenaran. Itu pun tidak ada pada ilmu Allah Subhanahu wa taala. Apalagi yang namanya lupa dan tidur. Ingat ayatul kursi, la ta'khudhuhu sinatun wala naum. Dia tidak pernah dihinggapi rasa lupa dan juga ngantuk. Kalau Allah lupa, Allah ngantuk, tak kumpul kita malam ini. Hancur alam ini. Sedetik saja Allah lupa, hancur alam ini. Ya, tak kumpul kita malam ini. Maha suci Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas bahwasanya sifat jahil ada pada kita ini. Sifat ragu ada pada makhluk. Sifat sangka ada pada makhluk. Sifat lupa ada pada makhluk. Sifat tidur, maka ini sifat-sifat kekurangan tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Yang layak hanya pada makhluknya. Bermula ilmu itu bersifat ma'ani dan ilmu ta'aluk segala yang wajib. Ya, sifat ma'ani ada pada dan ilmu Allah ini dia berhubungan dengan yang wajib, yang jaiz, bahkan yang mustahil. Contohnya mana? Buka Al-Quran. Al-Quran itu ilmu ke bukan? Ilmu dalam Al-Quran. Allah bicara tentang yang wajib. Yang mana? Huwaladzi khalaqas samawati wa ma bainahuma. Dialah yang menciptakan langit dan apa yang ada di antara keduanya, menunjukkan dia ada karena dia menciptakan makhluk. Wajib adanya Allah, hal yang wajib. Apalagi qul huwallahu ahad, katakan Allah itu ahad, zatnya satu esa. Allah menunjukkan wajib dia sendirian, zatnya esa, tidak ada yang menandingi zat Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi Allah bicara tentang yang mustahil. Yang mana? Lam yalid walam, dia tidak beranak dan tidak. Ini hal yang mustahil. Mustahil Allah punya anak. Dan Allah juga bicara tentang yang jaiz. Yang mana? Penciptaan makhluk, penciptaan manusia, mengutus Nabi Muhammad SAW, itu hal yang jaiz bagi Allah. Tidak ada paksaan. Mau Allah adakan ataupun tidak, hak dia. Jadi ilmu Allah lengkap sudah. Berkaitan dengan yang wajib, dengan yang mustahil, bahkan dengan yang jaiz. Lalu dikatakan dia ta'aluknya cuma satu. Apa itu? Tanjizi qadim. Kenapa dikatakan tanjizi qadim? Karena ilmu Allah sudah terinci sebelum adanya makhluk. Saya ulangi lagi ya maaf sekalian. Ya. Ini ada ayat saya sampaikan biar paham. Saya ambil di sini surah Luqman. Surah Luqman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, surah Luqman ini akhir sekali. Innallaha indahu ilmus sa'ah. Sesungguhnya di sisi Allah lah ilmu tentang hari kiamat. Ada yang tahu hari kiamat? Ada. Ya, kemarin juga udah disinggung sama tamu kita datang. Waktu Jibril datang bertanya dengan Nabi Muhammad SAW, ya, mata sa'ah, kapan hari kiamat?
mal mas'ulu anha bi'alama minas sa'il. Nabi jawab, yang ditanya tidaklah lebih tahu. Maaf, yang bertanya tidaklah lebih, maaf, yang ditanya tidaklah lebih tahu dari yang bertanya. Yang bertanya Jibril, yang ditanya Nabi Muhammad SAW. Berarti Jibril tak tahu, Nabi Muhammad pun tak tahu juga. Ingat ya, walaupun orang tak ngerti sekarang ini tentang hari kiamat, tetap harinya kapan kita tak tahu. Saya tahu harinya, hari Jumat. Jaya nih? Jaya. Hari Jumat. Jatuh hari Jumat di kiamat. Yang bilang siapa? Nabi Muhammad SAW. Jumat kapan? Itu dah deh. Jumatnya kapan tak tahu. InsyaAllah mudah-mudahan bukan Jumat depan. Ya, Jumat depan kacau. Makanya hari Jumat orang berkumpul, itu gambaran hari kiamat. Ya, salat Jumat itu gambaran hari kiamat. Orang berkumpul, tetap jatuh kata Nabi hari kiamat. Cuman hari Jumatnya kapan? Allahu a'lam, tidak mengetahui. Ya, siapa yang mengetahui? Hanya Allah sajalah. Ya, cuma tanda-tandanya bisa Nabi sebutkan. Ya, tapi kita belum bisa memastikan lagi kapan jatuh itu. Kemudian wa nunazzilul ghaith, dan diturunkan dari langit hujan. Hujan turun itu ilmu Allah sudah ada sebelum Allah menciptakan hujan. Kemarin ada hujan tak? Ada hujan kemarin? Tadi ada. Tadi ada hujan. Berapa lama hujan turun? Berapa titik yang turun? Itu sudah diketahui sama Allah SWT. Sebelum Allah menciptakan langit dan bumi, berapa hari hujan turun, berapa titik, berapa tempat yang dibasahi, sudah diketahui oleh Allah SWT. Bahkan kok dapat, kata Nabi, 4 keadaan doa makbul. Salah satunya tatkala turun hujan. Apa sebab? Doa kita ini akan kuat peluangnya diijabah oleh Allah kalau malaikat berturunan. Hari hujan itu setiap satu titik air yang turun ke muka bumi, satu malaikat yang menghantar. Kira-kira mahal tak satu titik hujan? Mahal. Kita tak pernah bersyukur dengan air hujan. Mana kita pernah bersyukur? Nabi SAW begitu hujan, Nabi keluar pakai kain, ya, nutup dari atas pusat ke bawah, badan terbuka. Nabi berdoa di luar, Nabi mandi. Maka jangan heran orang Arab kalau dia hujan keluar di mandi. Anak-anaknya dibawa doa gitu. Kenapa? Rahmah turun, malaikat turun. Doa kata Nabi, waktu itu doa kita diijabah oleh Allah SWT. Ya, diijabah. Cuma kita ini tak pernah heran kan, udah kebanyakan hujan, sambil-sambil nutup jendela hujan tu, sambil-sambil lah berdoa makbul. Ya Allah, tetapkan iman, sehatkan akhir, ya Allah, istiqamah ibadah. Begitu, malaikat yang menurunkan hujan itu, amin, ya Allah, kata dia. Ya, kita tak pernah menyadari itu. Coba kan, saya pernah naik mobil waktu saya pergi umrah. Ya, berhenti sopir. Hujan turun lah. Saya mengalami hujan di sana. Berhenti sopir. Allahumma arhamni min indik. Ya Allah, rahmati aku dari sisimu ya Allah. Minta rahmat. Karena sana hujan mahal. Ya, jarang hujan. Ya, jadi hujan yang turun dari mulai Nabi Adam sampai sekarang ini, berapa jumlah titiknya, di mana dibasahkannya sudah dihitung sama Allah SWT. Ya, jadi apa lagi maksiat kita adalah hujan, dia dihitung sama Allah. Kemudian lagi wa ya'lamu fil arham, dan dia mengetahui apa yang ada dalam rahim. Dokter cuma tahu umur 7 bulan jadi, baru dapat tahu laki-laki perempuan. Itu ilmu dokter terbatas. Tapi Allah mengetahui sebelum bapa
daripada janin itu, mengawini ibu janin itu, Allah sudah mengetahui. Laki-laki ke, perempuan ke, berapa umurnya, nanti lahir di negeri mana, berapa lama dia sakit, berapa lama dia sihat, anaknya berapa, meninggal di mana, sudah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tadri nafsun madza taksibu ghadan. Dan seseorang tidak mengetahui apa yang dia buat besok. Ayo, boleh kita punya planning. Ayo, rencana besok ada, tapi ternyata besok kita melenceng pergi tempat lain. Saya pernah berada di satu tempat yang saya bingung, kok bisa sampai di sini padahal tidak punya rencana. Sampai ke tempat yang tidak kita rencanakan. Masya Allah. Sekarang boleh rencana? Boleh. Besok belum tentu sama dengan rencana kita ini. Itu harus sesuai dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ma tadri nafsun bi ardin tamut. Seseorang tidak mengetahui di bumi mana dia meninggal. Ayo, kita tak jamin. Yang pergi haji, ya Allah matikan aku tanah Mekah, balik selamat. Yang tak kepengen meninggal di Mekah, meninggal di Mekah. Ayo, kita tak tahu di bumi mana kita ditanam. Ya wallahu alam. Situ semua sudah ada dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wa ma ya'lamu fil barri wal bahri. Dan dia mengetahui apa yang ada di darat dan yang di laut. Wa ma yasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Tidaklah jatuh daun setiap hari dari pohon kecuali telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa jumlah daun yang gugur satu hari? Sudah dirincikan dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Wala habatin fi zulumatil ardi, tidak ada biji dalam kegelapan. Wala ratbin, tidak ada yang basah. Wala yabisin, yang kering. Illa fi kitabin mubin, melainkan semuanya sudah nyata dalam kitab ilmu Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang nyata dalam ilmu Allah sebelum kita berkumpul malam ini. Ya, besok, lusa, semua telah diketahui oleh Allah. Nah, itulah Allah Subhanahu wa taala yang wajib kita imani. Nah, sekarang kembali kepada kita ini. Kita punya ilmu kan? Ada ilmu kita nih? Ada jamaah. Kaji-kaji dapat ilmu. Apalagi Nabi Muhammad SAW. Beliau langsung dapat wahyu daripada Allah. Pengajarnya langsung tanpa perantara. Jibril sebab saja ada ilmu yang langsung diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cara ibadah, bagaimana tauhid, bagaimana muamalah, bagaimana berzakat dan sebagainya. Dari mana Nabi tahu? Langsung diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga begitu. Ilmu dunia pun kita kaji-kaji, eksperimen, dapat. Yang menuntun siapa? Akal kita, hati kita. Allah juga yang memberi kita ilmu. Kalau Allah cabut, kita kembali jahil. Berarti ilmu kita punya apa? Nah, jadi secara hakiki pahamkan. Ucapkan la ilaha illallah, la ya'lamu bihaqqin illallah, atau la alima bihaqqin illallah. Tidak ada yang mengetahui secara hakiki kecuali hanya Allah. Pahamkan jemaah? Nanti belajar, kalau sudah paham, yakini kita pun tetap jahil, yang beritahu hanya Allah. Jadi siapa orang alim mengaku dirinya alim, berarti dia jahil. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu ulama ngaku ulama, belum ada. Tapi pernah dulu saya ketemu di sini masjid ini. Saya ni ulama gitu. Udah kacau sekarang ni. Udah ngaku ulama buat. Ya, biar orang manggil kita ulama, manggil ustaz, jangan kita ngaku. Ya, itu yang ngomong siapa? Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, menantu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang ngaku alim, itu orang jahil. Ya, karena ilmu itu bukan punya kita, itu nisbah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kesimpulannya, kalau Allah tak mempunyai sifat ilmu, nafilah baginya iradat. Kalau begitu, nafi juga baginya kodrat.
Allah mampu menciptakan alam ini semua tanpa terkecuali, pasti dia berkehendak. Kalau dia berkehendak berarti dia mengetahui. Tak mungkin Allah berkehendak kalau dia tak mengetahuinya. Nah, maka wajib dia kodrat, wajib dia iradat, maka wajib dia mengetahui. Ya, kesimpulannya la ilaha illallah, la alima bihaqqin illallah. Tidak ada yang mengetahui dengan hakiki kecuali hanya milik Allah. Ya. Ya, buang keegoan kita, jangan mengaku kita orang alim. Ya, nanti kita jadi bodoh, tak mengerti nanti. Imam Syafi'i begitu belajar dapat ilmu. Ya Allah, aku ni jahil selama ini. Besok belajar lagi, dapat lagi ilmu. Ya Allah, aku ni jahil. Ngaku bodoh terus deh, ilmunya segudang. Harusnya begitulah. Ngaku kita tak tahu, Allah beritahu nanti banyak ilmu dapat. Ya. Ada ustaz, ada ulama juga kadang-kadang terpleset, biasalah. Makanya kita kuatkan tauhid ini. Kuatkan tauhid ini, insya-Allah, buang keegoan kita, insya-Allah.